Perkenalkan, nama saya Teni Anggraini. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860357408. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran terpadu pada kelas 4 dengan tema energi dan perubahannya dan subtema sumber energi di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa boleh dipimpin dulu oleh KM. Istidadan siap doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk memulai pembelajaran hari ini, di absen dulu ya. Adiba Syakila Maulida, Ayinara Elisti, Alkeiza Mirza Herdiska, Anastasia Nabil Mutasabih, Askila Asriani, Dimas Pradana Fatoni, Keisha Syakila Apriliani, Keiran Kei Soleman, Kanza Adwa Mikaila, Muhammad Nurzaidan Al-Fatih, Nashwa Kalista Ramadhani, Natasha Daistri Winata, Nazwa Maulina, Khairin Belvia Nausafarin, Yakin Arsenio. Oke. Udah di absen semuanya? Ada yang belum ke absen? Udah? Ada. Ibu lihat kalian kurang semangat ya pagi ini. Mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian energi. Ada yang masih ingat nggak apa itu energi? Kemampuan melakukan usaha. Oke, alhamdulillah masih pada ingat. Terus sebutkan 3 sumber energi yang kalian ketahui. Ada apa aja? Matahari, energi air, energi listrik. Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menyebutkan berbagai sumber energi. Yang kedua menjelaskan manfaat energi bagi kehidupan. Yang ketiga mengidentifikasi informasi penting dan teks non-fiksi. Yang keempat menjelaskan pemanfaatan energi di masyarakat. Yang kelima menuliskan 3 cara menghemat energi secara mandiri. Baik, sekarang Ibu mau minta salah satu orang dari kalian untuk baca teks non-fiksi tentang sumber energi. Ibu mau minta Nashwa, tolong dibaca yang slide ini. Energi merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Salah satu sumber energi terbesar adalah matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan sebagai sumber listrik melalui panel surya. Selain matahari, angin juga menjadi sumber energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin dan pembangkit listrik tenaga bayu turbin angin. Oke, selanjutnya slide kedua boleh dibacakan oleh Kanza. Air pun tidak kalah penting karena dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada PLTA. Energi listrik menjadi energi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menyalakan lampu, televisi, hingga peralatan memasak. Sementara itu, energi dari makanan diperlukan manusia untuk beraktivitas. Oke, terima kasih Nashwa sama Kanza. Baik, tadi udah dibaca sama Kanza ya. Di sini ada kata-kata PLTA. Ada yang tahu PLTA itu apa?
Zidan, boleh. Pembangkit listrik tenaga air. Oke. Pembangkit listrik tenaga air, betul. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sumber energi. Yang pertama ada energi matahari, yang kedua ada energi angin, ketiga energi air, keempat energi listrik, dan yang terakhir energi dari makanan. Energi matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi, dimanfaatkan untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis itu dibutuhkan untuk tanaman, terus ada juga untuk mengeringkan pakaian, pemanas air, dan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau misalnya kalian mencuci baju itu membutuhkan matahari enggak? Membutuhkan. Nah, itu yang disebut dengan energi matahari. Yang selanjutnya ada energi angin. Energi angin ini biasa digunakan untuk menggerakkan kincir angin yang suka kalian bikin. Nah, itu digerakkannya oleh energi angin. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga bayu atau disebut juga dengan turbin angin dan membantu proses penyerbukan tanaman atau tumbuhan. Yang ketiga ada energi air. Energi air itu menggerakkan turbin dari PLTA yang tadi Zidan sebutin ya, pembangkit listrik tenaga air. Juga digunakan untuk irigasi dan kegiatan harian seperti mandi dan mencuci. Nah, kalian mandi dan mencuci itu dengan energi air. Selanjutnya, energi listrik. Energi listrik ini menggerakkan peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Contohnya itu kayak lampu, kipas angin, televisi, setrika, dan alat rumah tangga lainnya. Selanjutnya, ada energi dari makanan. Tubuh manusia memperoleh energi dari makanan untuk apa aja? Iya, sekarang kalau misalnya kalian nggak ada energi dari makanan, kalian nggak makan, kalian bakalan ada tenaga nggak? Nggak ada, bakalan bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari nggak? Nggak ada. Kalau misalnya kalian nggak ada asupan makanan yang masuk, kalian bakalan kayak gimana? Jadi lemes. Jadi kalau berpikir juga kalian bakalan nggak akan konsen. Selanjutnya ada manfaat energi. Yang pertama untuk penerangan, contohnya di lampu sama di senter. Terus yang kedua untuk menggerakkan benda kayak sepeda listrik, terus mesin. Ketiga untuk memasak, kan sekarang udah ada kompor listrik ya sama microwave. Yang keempat untuk menghangatkan dan mendinginkan ruangan, contohnya seperti AC, kipas angin. Yang terakhir untuk kebutuhan tubuh seperti bergerak, berolahraga, dan belajar. Seandainya di rumah kalian mati lampu, apa aja yang akan mati? Alat elektronik yang di rumah kalian yang mati, yang terganggu? Lampu. Terus? Televisi. Apalagi? Kipas angin. Terus? Kulkas. Selanjutnya ada pemborosan energi. Pemborosan energi ini adalah penggunaan energi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kalian nih main HP sambil dicas terus kalian tidur ternyata baterainya udah 100%, itu namanya pemborosan energi. Kalau nggak misalnya lagi nyetrika kalian, terus sama kalian didiamin aja. Padahal nyetriknya udah selesai, itu harusnya dicabut, jangan didiamin. Karena berdampak bahaya juga, takutnya kan nanti jadi kebakaran juga ya yang kayak gitu. Nah, dampak dari pemborosan energi ini yang pertama, tagihan listrik meningkat karena kan sama kalian gak dicabut ya itu. Kalau kalian ngecas HP terus mamahnya nyetrika, nah kayak gitu kalau nggak dicabut jadi tagihan listriknya meningkat. Terus cadangan energinya jadi cepat habis. Peningkatan polusi udara dari pembangkit listrik, borosnya sumber daya alam, dan menyebabkan pemanasan global. Sekarang coba jawab pertanyaan yang ada di sini. Sumber energi utama di bumi adalah apa? A. Air. B. Matahari. C. Angin. B. Matahari. Coba dilihat tuh jawabannya. Jawabannya betul, matahari. Soal yang kedua. Kipas angin menggunakan energi apa? A. Panas. B. Bunyi. C. Listrik. Listrik. Coba kita lihat. Jawabannya betul, listrik. Tadi kan kita udah membahas tentang energi dan perubahannya ya. Sekarang Ibu mau ngasih pertanyaan ke kalian. Yang pertama mau nanya ke Natasha deh, boleh? Ibu mau tanya, sebutkan 3 sumber energi yang tadi Natasha udah pahami dari materi yang Ibu kasih. Apa aja? Energi matahari, listrik,
Angin. Angin, oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa energi listrik itu penting, Kay? Karena untuk menyalakan peralatan rumah. Untuk menyalakan peralatan yang ada di rumah. Selanjutnya, contoh pemanfaatan energi listrik di rumah, Nazwa. Menyalakan lampu, Menyalakan lampu, TV, kipas angin dan AC. kipas angin dan AC. Oke. Apa akibat kalau energi terus-terusan dipakai? Keke. Tagihan listrik meningkat. Tagihan listrik jadi meningkat, betul. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, sumber energi di sekitar kita sangat beragam, seperti matahari, angin, air, listrik, dan makanan. Setiap sumber energi memiliki manfaat penting dalam kehidupan, mulai dari penerangan, penggerak alat, hingga membantu tubuh bekerja. Maka dari itu, kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan energi dan belajar untuk tidak menghamburkannya. Baik, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu mau nanya, apa aja yang kalian tadi dapat dari PowerPoint yang Ibu udah sampaikan? Apa aja kalian? Memboros energi. Jangan memboros energi. Terus apa lagi? Mengetahui 5 jenis energi. 5 jenis energi. Terus? Harus menghemat energi, betul. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin segitu aja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam